Annyeonghaseyo and welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan mereview buku ketiga Funiculi-Funicula yang berjudul Donna Donna. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya. Pokoknya teman-teman udah gak usah salfok dengan suara-suara yang menghiasi video ini, karena adik aku lagi nonton TV, terus kemudian di dekat rumah aku tuh ada ayam-ayam yang lagi berisik banget berkokok. Soalnya aku mau syuting, filming di depan, cuaca lagi panas banget, jadi mohon maklum ya teman-teman. By the way, sebenarnya aku itu baru baca buku pertamanya aja untuk serial Funiculi-Funicula. Terus waktu main di Pusda, nggak sengaja nih nemuin buku Donna Donna ini. Awalnya aku masih maju mundur ya, mau pinjem atau tidak, soalnya belum baca buku kedua. Dan pas aku cari-cari buku keduanya di Pusda itu nggak ada. Lagi dipinjem atau emang nggak ada, aku juga nggak tahu. Tapi kemudian aku berpikir bahwa kayaknya nggak apa-apa deh kalau aku bacanya lompat langsung ke buku ketiga, dengan pertimbangan bahwa buku Funiculi-Funicula itu mostly ceritanya berbeda-beda, membawakan kisah dari para pengunjung kafe tersebut yang sedang melakukan perjalanan waktu. Untuk buku ketiganya, Donna Donna, meskipun terpisah jauh ya dari Funiculi-Funicula yang ada di Tokyo, tapi pemiliknya itu masih satu keluarga. Jadi Donna Donna ini pemiliknya bernama Yurika, merupakan ibu dari Nagare yang juga mengurus Funiculi-Funicula. Tapi karena Yurika ini lagi ada urusan di Amerika, makanya cafe Donna Donna ini akhirnya dititipkan ke anaknya Nagare. Actually, cafe Donna Donna maupun Funiculi-Funicula ini nggak jauh berbeda, karena keduanya sama-sama bisa menghantarkan pengunjung yang ingin melakukan perjalanan waktu, menengok kembali masa lalu atau berkunjung ke masa depan, tentu saja dengan berbagai aturan rumitnya itu. Dan di buku ketiganya aku dapat fakta baru. Ternyata orang yang menuangkan kopi supaya kopinya itu bisa membawa pengunjung tersebut melakukan perjalanan waktu nggak sembarangan. Penuangnya harus seorang wanita dari keluarga Tokita. Dan masih ada peraturan-peraturan yang agak rumit gitulah. Pokoknya teman-teman baca aja di novel ketiganya ini. Cuma aku nggak tahu juga apakah ada hal yang aku lewatkan, mengingat aku belum baca buku keduanya. Untuk buku ketiganya, total ada 4 cerita di dalam sini. Yang pertama, mengisahkan tentang seorang wanita yang menyimpan dendam terhadap orang tuanya karena orang tuanya itu meninggal saat usianya masih sangat kecil. Kemudian yang kedua, itu kisah dari salah satu komedian terkenal di Jepang yang ingin mengunjungi masa lalu bertemu kembali dengan mendiang istrinya. Selanjutnya, cerita ketiga itu mengisahkan tentang kakak beradik. Kakaknya ini menderita gangguan mental, gangguan kecemasan setelah orang tua mereka ini meninggal. Dan ternyata si adik itu juga punya penyakit yang dibilang langka. And last but not least, cerita keempat itu mengisahkan tentang pegawai paruh waktu di cafe Donna Donna itu yang kesusahan untuk mengungkapkan rasa cinta terhadap teman masa kecilnya. To be honest, aku sebenarnya bingung dengan perasaanku sendiri setelah membaca buku ketiga ini. Kalau dibilang nggak suka, aku cukup enjoy bacanya. Tapi kalau dibilang suka, I don't think I am. Actually, dari segi narasi ini oke, nyaman diikuti, terjemahannya enak, terus masih konsisten dengan buku sebelumnya. Terus cerita di dalamnya juga alurnya cozy banget. And of course ada pelajaran hidup yang bisa kita petik dari sini. Tapi aku merasa dari keempat cerita di dalam buku ketiga ini polanya itu sama, sehingga kita ketika membaca bisa dengan mudah menebak alurnya itu mau dibawa kemana dan memberikan kesan monoton. Dan sekali lagi, jujur Li, dari keempat cerita itu tadi nggak ada yang benar-benar bisa menyentuh hati aku. Cie. Kemudian ada hal lain yang agak kurang aku suka adalah penjelasan beberapa aspeknya yang terus diulang tiap bab.
Salah satunya adalah tentang peraturan rumit kafe tersebut ketika ada pengunjung yang ingin menjenguk masa lalu ataupun menuju masa depan. Lalu informasi tentang beberapa tokoh di dalamnya yang itu bener-bener dijelasin lagi ketika bab berganti. Menurut aku kayak sebenarnya nggak dijelasin lagi, pembaca pun udah paham gitu. Jadi kesannya cukup repetitif. Tapi kalau disuruh milih dari keempat cerita di novel ketiganya, mungkin aku akan memilih cerita ketiga tentang kakak beradik itu. I think itu yang paling menyentuh di antara cerita-cerita lainnya. Meski begitu, hal lain yang aku suka dari novel ketiganya dibanding buku sebelumnya adalah latar tempat. Aku suka banget lokasi Cafe Dona Dona ini yang terletak di lereng pegunungan Hakodate, Hokkaido, yang ternyata juga menghadap ke laut. Aku kayak membayangkan gitu ya bagaimana pemandangan laut dan juga view pegunungan digabungkan, kayaknya indah banget. Terus penggambarannya di sini juga menurut aku memberikan visual yang pleasing, bagaimana suasana ketika pagi, terus ketika petang, malam. Aku rasanya pengen berkunjung ke cafe tersebut andai kata cafe itu benar-benar nyata. Another thing that I like about this novel adalah of course covernya. Menurut aku selain konsisten, tapi cover dari buku pertama hingga buku ketiganya ini bener-bener menarik perhatian aku banget. Of course, ilustrasinya tuh bener-bener cakep dan keren banget. Terus color palette-nya juga indah, so beautiful. Pokoknya untuk cover, nggak ada komplain sama sekali. Terlepas dari poin kelebihan maupun kekurangan bukunya, aku cukup merekomendasikan buku ini buat teman-teman yang mungkin lagi cari buku-buku yang nyaman untuk dibaca sebagai selingan dari kegiatan-kegiatan yang melelahkan atau dari buku-buku yang berat. Karena cerita di sini tuh benar-benar ringan, enak banget untuk diikuti, nggak bikin kalian pusing, overthinking. Terus ini juga nggak tebel-tebel amat, bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Jadi untuk buku ketiga Funiculi Funicula berjudul Dona Dona ini aku kasih rate 3,8 dari 5 bintang. Kalau disuruh milih antara buku pertama atau buku ketiga yang sudah aku baca ini, jujurly aku lebih suka buku pertamanya karena meskipun aku sudah agak lupa dengan beberapa detail di dalamnya, tapi seingat aku cerita di buku pertama itu lebih variatif. And I think that's all for today's video. Makasih banget buat teman-teman yang sudah nonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi bacaan teman-teman. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe buat yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video baru dari aku. Kalau teman-teman punya request, feel free untuk komen aja di kolom komen bawah. And I'll see you guys on my next video. Annyeong!